Waalaikumsalam. Sampurasun. Masih semangat Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah kita haturkan karena pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada yang menyaksikan dan memberikan Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SDN 3 Selaawi. Pada pagi hari ini sebenarnya saya bukan menggurui, tapi ingin sharing berbagi ilmu yang saya peroleh dari pelatihan atau guru pembenak ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Sebelumnya supaya sedikit bersemangat kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, berdiri dulu sebentar. Kita kasih ice breaking senam otak ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sebelumnya melihat senam otak. Oke. Ini itu banyak manfaatnya senam otak. Yuk kita bareng-bareng ice breaking dulu sebelum ke materi budaya positif. Ini manfaat senam otak banyak sekali, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, meningkatkan refleksi dan koordinasi tubuh, meningkatkan kemampuan belajar, menyeimbangkan tubuh dan pikiran, kepala dan tangan yang satu lagi sejajar. Sekarang jempol dan siap tembak tenaga dua. Satu dengan 5. Ayo, menghilangkan otak pikiran. Terakhir. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, coba bagaimana masih dengan konsentrasi. Bagaimana Bapak Ibu sudah konsentrasi, siap? Lumayan. Ya, langsung ke materi. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga diskusi. Saya yakin Bapak Ibu itu PFM-nya sudah jauh, pasti sudah mengenal dengan namanya budaya positif. Oke, lanjut. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya bertanya dulu, Bapak Ibu pernah mendengar disiplin positif? Disiplin positif apa? Apa namanya? Apa minta? Disiplin positif teh? Saya tanya di balikin lagi. Sama kayak pertanyaan jawabannya Mbak. Tanpa hukuman dan dorongan. Tanpa hukuman dan dorongan. Apa yang kira-kira yang setengah? Disiplin itu apa sih menurut Bapak Ibu pernah mendengar disiplin? Disiplin. Sering Bapak Ibu nggak membicarakan seperti itu? Disiplin. Apa itu disiplin? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Ini apa disiplin? Kebiasaan, peraturan atau apa? Nah ini menurut dalam budaya kita ya ini. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul? Nah itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah itu kata disiplin dalam budaya kita. Nah apa sih kita sebagai pendidik harus seperti apa disiplin ini nih? Seperti ini. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, Bapak Ibu, sehingga murid bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada dalam dirinya. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah itu sebenarnya yang akan saya bahas kali ini mengenai disiplin positif. Oke Bapak Ibu, nah kemudahan dasar manusia apa sih? Kita tahu Bapak Ibu kemudahan dasar itu konsep kemudahan dasar manusia apa? Makan, minum. Kebutuhan dasar yang paling pokok ya di dalam diri manusia. Oh itu makan minum ya. Nah ini kemudahan dasar manusia bertahan hidup. Pasti ya Bapak Ibu kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa terima, betul? Kita ingin mendapatkan kasih sayang dan ingin diterima. Penguasaan, kebebasan, dan yang lain. Dan lanjut ke poin berikutnya, motivasi perilaku manusia. Yes. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Nah ini motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin ini karena ia takut dihukum, betul? Nah ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik di luar ya, ini Bapak Ibu motivasi ini. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang seperti itu? Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar ya, bukan dari dalam dirinya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar atas nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dan merupakan tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu pasti pernah mendengar anak-anak itu dihukum akan merasa kejadian. Terus mereka itu taat itu karena ingin mendapatkan imbalan. Dan sekarang ini Bapak Ibu yang sudah begitu baik, Bapak Ibu harus bisa anak-anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi disiplinnya tumbuh dari dalam diri. Kayak konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas dasar. Yang pertama dihukum oleh hukuman.
Satu, pasti akan menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman kalau dihukum oleh hukuman. Yang ketiga, murid merasa takut. Yang keempat, memaksa. Kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Apabila kita menghukum murid dengan sulit. Yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Pernah Bapak Ibu menghukum penghargaan? Nah, ini yang akan terjadi. Tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri pada orang lain, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem rankingan, merampas hak menghargai diri. Nah, itu salah satu disiplin dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Karena ini anak-anak itu disiplinnya motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu, bukan karena dalam dirinya atau dalam motivasi intrinsik. Nah, sukses nih, ini yang harus kita sampaikan atau kita ajarkan kepada anak didik kita. Konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respons, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Terus restitusi nih, restitusi. Identitas sukses yang kedua yaitu restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya sendiri yang memiliki kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi naon apa itu restitusi? Restitusi apa? Pengertian restitusi. Terus diri, memperbaiki, terus memperbaiki kesalahan, mengurangi kesalahan terus-terusnya. terus apa lagi? Buitan apa buitan? Pengertian restitusi nih udah memang udah jauh, udah belasan nih sama sudah nyampe restitusi. Restitusi buitan? Atas menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Intinya, bagaimana murid akan bertanggung jawab atas kesalahan. Oke, tepuk tangan yang buat murid. Jadi kemudian ada apa? Oh, karena aku PMR-nya baru satu. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan kawanan, bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan diri yang mendasar di tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, penguatan dan fokus pada solusi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan. Ini perbedaan Bapak Ibu, perbedaan hukuman. Pernah mendengar hukuman? Pak Heru pernah mendengar hukuman? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini perbedaannya dari hukuman. Guru menghukum murid dengan hormat bendera selama 10 menit. Pernah tidak Bapak Ibu? Ya pernah. Oh, pernah. Oke. Guru marah sehingga murid jadi takut pernah. Itu aku udah pernah berubah. Oh, bukannya pernah ya? Oke, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada jam istirahat. Pernah? Pasti pernah lah Bapak Ibu, saya pernah. Terus guru dan murid menghormati peraturan. Restitusi. Nih, restitusi ini perbedaannya terjelas mencolok sekali dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum? Sudah.
Sudah? Sudah. Nah itu untuk kegiatan restitusi ini Bapak Ibu bisa menggunakan keyakinan kelas yang sudah disebut. Nah ini 5 posisi kontrol tadi. Ya betul, jadi dengan keyakinan kelas itu kita mengingatkan. Makanya apa-apa harusnya Bapak Ibu yang saya belajar di guru penggerak setiap hari rukun itu fasilitator pasti menyebutkan keyakinan kelasnya. Keyakinan hari ini seperti itu berarti kita tuh harus setiap hari menanyakan keyakinan kelas supaya anak-anak tidak lupa dan terbiasa. Nah ini 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, ya tuh. Yang kedua pembuat rasa bersalah, anaknya menangis dari gambarnya juga. Terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini ada perbedaannya dari kelima posisi kontrol gitu. Contoh kasusnya sama, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Apabila kita menerapkan 5 posisi kontrol, yang pertama sebagai penghubung, seperti ini bahasanya. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah itu yang pertama sebagai penghubung. Yang kedua membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ibu kecewa sama kamu selalu melanggar aturan setiap hari Senin gitu. Terus sebagai pemani Bapak Ibu, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ada perbedaannya ya dari mulai penghukum, membuat rasa bersalah, lalu pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu sebagai pemantau. Yang terakhir nih sebagai manajer luar biasa. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Nah itu jadi kita tuh ngobrol sama anak itu sekarang tidak bisa langsung menghukum. Sekarang anak-anak itu harus diajar. Ya kita itu harus sebagai manajer. Iya betul. Jadi anak itu diajar. Iya betul Bapak Ibu. Jadi anaknya diajak berpikir sendiri. Iya betul. Nah, kenapa keyakinan kelas itu kita buat? Keyakinan kelas maka di peraturan kelas Bapak Ibu, peraturan itu apa sih Ibu kepala bukan? Soalnya kita tuh ya peraturan itu sudah ada yang bilang peraturan itu ada di dinas. Ibu kepala bukan kenapa peraturan itu langsung datang seperti itu? Itu apa udah dari dinasnya itu seperti apa? Biasanya kalau peraturan ada yang bersifat birokrasi struktural dari yang paling atas kemudian diturunkan ke satuan dinas atau satuan pendidikan yang paling bawah. Ada lagi yang memang aturan yang bisa dibuat atas kesepakatan bersama. Dari ibu kepala soalnya kita kemarin sempat ada yang bertanya kita diturunkan ternyata sudah ada cina dari dinasnya harus diturunkan kepada sekolah gitu. Nah ini kita harus membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm nih ceritanya pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah ini seperti itu. Kenapa kita harus seperti itu buat keyakinan kelas? Seperti kita mau berkendara harus memakai helm. Nah itu sebagai keyakinan kelas. Nah ini kegiatan buat keyakinan kelas ini yang kemarin saya buat yang terbaru pastinya. Pertama saya membuat keyakinan kelas itu melihat dari sampel-sampel yang ada. Ternyata keyakinan kelas itu harus bersifat positif dan apa yang sering dilakukan mereka itu kita tulis sendiri. Nah ini berdiskusi tentang peraturan, teruskan peraturan menjadi keyakinan, menempel keyakinan di kelas. Ini contohnya datang tepat waktu pasti itu, mendengarkan penjelasan guru, menghargai orang lain atau teman. Ya ini yang terpenting, menjaga kebersihan di kelas, memiliki rasa tanggung jawab. Soalnya anak-anak kita itu kadang cuek terhadap tanggung jawabnya. Nah ini sering diingatkan saja. Nah ini pembuatan keyakinan kelas yang kami buat kemarin, Bapak Ibu bisa membuatnya apalagi kelas atas
resep kamar oke Bapak Ibu. Baru datang arember, Ibu cina mau buat apa? Langsung nempel, so bikin keyakinan kelas. Menurut kalian maunya seperti apa? Nah itu berarti disepakati oleh bersama. Jadi apabila saat mereka melanggar, mereka tahu sendiri, oh itu yang dibuat saya. Membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Terus berupa pertanyaan universal atau Bapak Ibu bisa mengatur beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan ada kata jangan membuang sampah, jangan ribut, itu sudah dihilangkan, itu termasuk dalam bentuk negatif. Sedikit saja agar mudah diingat kamu bating, anak-anak dapat ingat yakin sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Tapi kemarin saya hanya membuat dengan anak-anak saja. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya di kelas masing-masing. Insya Allah pelajaran baru kita mulai go membuat keyakinan yang baru. Ini tentang segitiga restitusi. Sama juga segitiga pasti berbentuknya segitiga. Tadi Bu Intan naon restitusi teh Bu Intan? Bu Intan tadi apa? Hah? Memperbaiki kesalahan terus iya untuk melakukan perbaikan. Nah seperti ini segitiga restitusinya Bapak Ibu. Yang pertama segitiga yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dari permasalahan yang ada dulu distabilkan dulu. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan nanti ada contohnya. Terus yang ketiga menanyakan keyakinannya dari sini. Dari kesalahan yang mereka buat, coba ingat apa keyakinan kelas yang kita buat dari kesalahan kamu. Nah, anak akan berbicara dengan sendirinya. Oh Bu, saya itu melanggar, kurang bertanggung jawab, tidak menghargai orang lain. Nah, anak akan seperti itu. Oh ini langsung ke Untuk proses sendiri ya, proses nanti tampil. Ya ini kan namanya juga tampil ya. Jangan ada jeda. Jangan ya. Bu Iis sama Pak Heru ya. Bu. Nanti pada saat Anda tampil dimanapun nggak boleh jeda-jeda yang ini memperlihatkan ketidaksiapan. Tampil. Pak Heru juga sama gitu ya. Ya wajar, spontan dan itu naluri manusia tapi dikurangi. Tapi nanti semakin banyak jam terbang nanti. Nah ini contoh segitiga restitusi yang saya ini ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan tugas, padahal dia masuk saat itu saya tidak bisa ke kelas karena ada rapat yang harus dilaksanakan. Anak diberikan tugas, ternyata anak ini malah tidur di kelas. Ya ditanyakan keyakinan kelasnya. Gerak bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi tadi kita itu diharapkan bisa anak-anak itu mencari solusinya sendiri. Tapi sempat kemarin Bapak Ibu yang bertanya, kamu terlalu simpel. Waktu saat saya juga ada yang bertanya seperti itu. Bapak, kalau seperti itu anak itu tak sempurna bisa memecahkan masalahnya sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Kadang kan kita itu menanyakan apa loh, berapa gitu. Ya, betul Pak Heru. Iya betul. Nah langsung aja sama Bapak Ibu kasih tahu keyakinan kelasnya apa. Nah terus bagaimana kamu mengatasinya? Kalau tidak bisa, berarti kita secara spontan akan memberikan solusinya
sebenarnya. Kemarin sempat ada pertanyaan seperti itu Bapak Ibu, bahwa itu terlalu sempurna kalau anak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Bapak Ibu, karena anak-anak sekarang itu cenderung diam dan tidak mau berbicara. Jadi harapan kita terus memaji dengan segitiga restitusi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.